Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita dari minggu kemarin. Sekarang merupakan minggu keempat. Kita masuk distribusi probabilitas. Sebelum itu kita beri gambaran sedikit masalah data statistik itu nanti dapat bagi dua kategori bilangan, kualitatif, kuantitatif. Kualitatif kategori katakan juga data kategorik, kuantitatif ini katakan juga dengan data numerik. Data kuantitatif atau numerik ini ada dibagi dua, variabel diskrit dan variabel kontinu. Diskrit ini sifatnya menghitung, misalnya satu ekor, dua ekor, satu buah, dua buah, satu orang, dua orang, sifatnya menghitung. Kalau variabel kontinu itu sifatnya mengukur, misalnya tinggi, panjang, berat, nanti sifatnya mengukur. Nah, dari variabel diskrit ini nanti ada beberapa distribusi binomial, distribusi multinomial, distribusi hipergeometrik, dan distribusi Poisson. Variabel ladung kontinu juga ada 4, normal, distribusi student, distribusi sisi kuadrat, dan distribusi F. Semua bahan ini nanti kita bicarakan dalam 4 minggu. Ini minggu sekarang distribusi binomial dan multinomial minggu keempat. Ini minggu kelima, hipergeometrik dan Poisson. Dan ini kita usahakan nanti minggu ke-6, distribusi normal dan distribusi student. Dan ketujuh nanti distribusi sisi kuadrat dan distribusi F. Itu pada kuliah yang ke-7. Selanjutnya kita coba dulu memperkenalkan distribusi probabilitas variabel random diskrit. Nah, contoh pelemparan satu mata uang logam dalam satu kali pelemparan. Nah, kita tahu contohnya tanda gambar atau angka. Kalau satu kali pelemparan mata uang logam. G itu tanda gambar, A itu tanda angka misalkan. Kalau kita perhatikan GA itu bersifat kualitatif atau kategorik. Bisa kita rubah menjadi bersifat kuantitatif, numerik, yang bisa dihitung. Menjadi variabel diskrit. Dengan menganggap XI. XI adalah banyaknya sisi gambar yang muncul. Jadi XI itu kalau ruang contoh dari pelemparan satu mata uang logam itu A dan G. Angka dan gambar. Sekarang yang kita amati itulah sisi gambar. Kita kasih nilainya 1. Kalau enggak sisi gambar, kita kasih simbolnya 0. Inilah sebagai XI-nya. Nah, ini yang kita katakan tadi merubah dari kualitatif menjadi kuantitatif. Jadi tabel distribusi contohnya dapat kita rubah menjadi tabel distribusi probabilitas. XI0, XI1. Ini artinya angka dan ini artinya tanda gambar, yang muncul tanda gambar. Peluangnya sama-sama setengah. Peluang selalu jumlahnya 1. Jadi ini artinya peluang munculnya tanda gambar angka setengah, peluang munculnya sisi gambar juga setengah. Nah, peluang tidak munculnya sisi gambar X sama dengan 0. Nah, kalau kita cari dengan rumus peluang, ini sebentar ya, dari sini tadi. Oke. Nah, oke. Itu sedikit gambaran masalah distribusi ini, distribusi probabilitas. Kemudian kita coba lanjutkan. Biasanya peluang juga dapat ditentukan dengan fungsi peluang. Tadi dengan tabel kita lihat. Tadi kita coba lihatnya dengan tabel. Sekarang kita coba dengan menggunakan rumus. Biasanya peluang juga dapat ditentukan dengan fungsi peluang. Fungsi peluang itu dapat kita rumuskan ini. Ini artinya C ini kombinasi. NCX dibagi dengan N pangkat K. N dan K itu banyaknya percobaan, X itu jumlah peristiwa yang diamati, N itu jumlah peristiwa yang mungkin terjadi. N yang ini. Nah, kalau kita ambil tadi peluang munculnya sisi gambar. Tidak munculnya sisi gambar X sama dengan 0. Nah, maka PX sama dengan 0. Kita buat seperti ini. PX sama dengan 0. Banyaknya percobaan satu kali pelemparan. Tidak ada 0. Angka sisi gambar yang muncul nggak ada 0. Ini kombinasi 1 kombinasi 0.
2 ini N, jumlah peristiwa yang mungkin terjadi. Kalau pelemparan satu mata uang logam, peristiwa kemungkinan itu A dan 2 macam. 2. K, di sini K itu adalah banyaknya percobaan satu kali. Maka 1 kombinasi 0 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan setengah. Kombinasi ini ada di dalam kalkulator. Kalau kalkulator Anda operasikan nanti, di dekat shift, di bawah shift itu ada tertulis warnanya putih NCR. Cara operasionalnya adalah, ini artinya kita baca kombinasi ya. Ini kita baca kombinasi. Cara operasionalnya adalah tekan 1, tekan NCR itu. Tekan NCR, tekan 0. Sama dengan, dapat 1. Artinya 1 kombinasi 1 ini dapatnya 1. 1 per 2, 2 pangkat 1, 2 juga. Berarti setengah. Itu dapatnya setengah. Kalau yang ini kita misalkan, kalau sisi gambar yang muncul 1 kali sisi gambar, X sama dengan 1. Berarti rumus ini dapat kita rubah menjadi 1 kombinasi 1 dibagi dengan 2 pangkat 1. Nah, cara melihat kombinasi 1 kombinasi 1 ini adalah tekan 1, tekan NCR tadi yang dekat shift, tekan 1 lagi, sama dengan, dapatnya 1. 1 per 2 pangkat 1 artinya sama juga dengan setengah. Dan ini sama dengan tabel, kalau kita lihat di tabel tadi dapatnya setengah-setengah. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus juga hasilnya sama. Nah, kita coba kembangkan. Contoh berikutnya, pelemparan 1 mata uang logam 2 kali pelemparan. Sekarang 2 kali, kalau tadi 1 kali. Atau pelemparan mata uang logam pelemparan 2 mata uang logam sekaligus. XI banyaknya sisi gambar yang muncul. Yang diamati adalah sisi gambar yang muncul. Kalau kita buatkan gambar tabel ruang contohnya, kemungkinan itu AA, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. 2 kali pelemparan mata uang logam. Nah, kemungkinan yang muncul itu ini. Nah, yang diamati sisi gambar yang muncul. Berarti di sini nggak ada sisi gambar, kasih 0. Di sini sisi gambarnya ada 1, kasih 1. Di sini ada 1, kasih 1. Di sini sisi gambarnya kedua-duanya, kasih 2. Berarti tabel distribusi probabilitasnya dapat kita rubah menjadi 0, 1, 2. Dari sini 0, 1, 2. Probabilitasnya 0 itu muncul 1 kali, seperempat. Karena kan jumlahnya 4 kali, 4 macam ini. Seperempat. Yang 1 itu munculnya 2 kali, 1, 2. 2 per 4 sama dengan setengah. Yang 2 itu munculnya sekali, berarti seperempat. Totalnya harus 1. Probabilitas itu jumlahnya harus 1. Seperempat, setengah. Nah, ini kalau kita buat dengan tabel distribusi, ruang contoh ini. Nah, ini juga dapat kita gunakan menggunakan rumus yang tadi. Misalkan, peluang tidak munculnya gambar, sisi gambar, sama X sama dengan 0, dan sisi gambar X sama dengan 1. Peluang X sama dengan 0, berarti 2 kombinasi 0. Dibagi 2 pangkat 2. Nah, coba kan 2 kombinasi 0 seperti katakan tadi, berarti mengoperasikannya 2 NCR 0. Sama dengan, dapatnya 1. 1 per 2 kuadrat, seperempat. Nah, kita coba yang kedua misalkan. 2 kombinasi, untuk X sama dengan 1. 2 kombinasi 1. Anunya nanti 2 kombinasi 1. Berarti 2 kombinasi 1 sama dengan, dapatnya 2. Ini yang di atas ini dapatnya 2. 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Jadi 2 per 4. Artinya sama dengan setengah. Ini kalau X-nya 0 dan X-nya. Kalau X-nya 2 misalnya. Ini kan tadi ada 2. Yang 2 ini. Kalau tabel dapatnya seperempat. Apakah dengan rumus juga seperempat? Nah, boleh kita cobakan. Di sini kita cobakan 2 sama dengan
dapatnya 1. 1 per 2 kodrat, 1/4. Betul, di sini juga dapatnya 1/4. Nah, oke. Selanjutnya, itu kalau pelemparan 2 mata uang logam. Pelemparan 1 mata uang logam dalam 3 kali ya, bisa aja pelemparan 1 mata uang selama 3 kali pelemparan, atau pelemparan 3 mata uang logam sekaligus. XI banyaknya sisi gambar yang muncul, yang kita amati di sini hanya sisi gambar. Uang contohnya, kalau pelemparan 3 kali mata uang logam, ini dia AAA, AAAG, AGA, GAA. Ini. Di sini kalau nggak ada tanda gambar 0 ya. Di sini 1 tanda gambar 1 dia. Di sini juga 1 1. Di sini 1 tanda gambar 1. Di sini 2, G-nya 2. Di sini juga 2, di sini juga, di sini G-nya 3. Tabel ruang contoh ini kita rubah menjadi tabel distribusi probabilitas. Dari sini terlihat XI-nya 0 itu set. Jumlahnya ada 8 kemungkinan. Sehingga 0 itu hanya 1 kali munculnya 1/8. Angka 1 itu ada 3 kali, 1, 2, 3, 3/8. Angka 2 itu juga 3, 3/8. Angka 3 itu 1/8. Totalnya nanti harus 1. Ini ekspektasi nanti rata-rata nanti kita lihat. Selanjutnya, peluang tidak munculnya sisi gambar. Nah, kalau kita menggunakan rumus, nah, bisa aja 3 kombinasi 0 dibagi 2 pangkat 3. Dapatnya 1/8 juga. Yang 0 tadi 1/8. Kemudian, yang X-nya sama dengan 2. 3 kombinasi 2. Nah, dibagi 2 pangkat 3. 3 kombinasi 2 kalau Anda lakukan 3 NCR2 sama dengan 3. Dapatnya 3 ini. Ini dapat 3, ini 8. 2 pangkat 3 8, berarti 3/8. Nah, nanti bisa kita tes semuanya. Ya, kalau ingin kita tes misalkan ini 3/8, kalau misalkan X-nya sama dengan 2, XI-nya sama dengan 2. Berarti nanti 3/8 dia XI-nya sama dengan 3 lagi ya. Jadi 1/8. Oke. Ini ekspektasi atau rata-rata nilai yang dapat diharapkan dari suatu kejadian peristiwa. Ekspektasi dari X itu XI kali peluang I. Ini yang katakan ekspektasi tadi. Nilai ekspektasi. Ini dikalikan. Kali 1, kali 2, kali 3. Ini dia. 12/18. Ekspektasinya nilainya 1,5. Ini adalah rumus untuk mencari ekspektasi. Kemudian contoh berikutnya adalah jika XI merupakan banyaknya sisi gambar yang muncul, berapakah peluang munculnya sisi gambar 3 kali X sama dengan 3 dari pelemparan 1 mata uang logam dalam 5 kali pelemparan. Nah, bagusnya tidak usah kita buat. Kalau kita buat tabel contoh ini dia jadi banyak, panjang, maka di sini bisa kita gunakan rumus saja lagi. Peluang munculnya tanda gambar 3 kali berarti dari 5 kali pelemparan, 5 kombinasi 3 per 2 pangkat 5. 5 kombinasi 3 itu dapatnya 10. Coba kalau 5 NCR 3 sama dengan dapatnya 10. 2 pangkat 5 itu 32. Nah, dapatlah 10/32 atau 5/16. Kalau kita sederhanakan. Contoh pelemparan buah dadu. Nah, kalau buah dadu gimana? Berapakah peluang munculnya angka 5 dari pelemparan 1 kali mata dadu yang setimbang? Yang diamati di sini hanya angka 5. Yang berarti yang lainnya 0. Kalau kita lihat ini, berarti tidak angka 5. Yang ini angka 5, peluang angka 5. Tidak angka 5 itu peluangnya 5/6. Angka 5 itu hanya 1/6. Totalnya juga 1. Kalau kita gunakan rumus kombinasi tadi, permutasi tadi masih bisa 1 kombinasi 1/6. Ini dapatnya 1/6. Peluang tidak munculnya angka 5. Tidak muncul berarti X sama dengan 0. Kalau kita mencobakan masukkan ke rumus yang tadi juga, ternyata dapatnya 1.
Ternyata dapatnya 1. Salah karena tidak sama dengan distribusi peluang. Seharusnya kalau dia betul 5/6. Di sini dapatnya 1. Berarti rumus yang tadi untuk pelemparan mata dadu ini nggak bisa kita gunakan. Nah, baru kita masuk kepada distribusi binomial. Ciri-ciri percobaan bino, bi itu artinya 2, binomial. Percobaan terdiri dari n ulangan. Setiap kali percobaan hanya menghasilkan peristiwa berhasil atau gagal, peristiwa A atau bukan peristiwa A. Jadi 2 aja. Mata 5 atau bukan mata 5 seperti yang tadi. Kalau yang kita amati itu dapat dikatakan percobaan binomial. Peristiwa berhasil dilambangkan dengan P dan untuk setiap ulangan selalu sama dan tidak berubah-ubah. Ulang bersifat bebas satu sama lain, independen. Nah, kalau seperti itu terpenuhi persyaratan ini, maka fungsi peluang distribusi norma itu dapat kita gunakan ini. Rumusnya. Ini kombinasi NCR kali peluang. Probabilitas X. Ini juga untuk probabilitas Q, lawan. Kalau Q itu selalu 1 kurang P. Kalau probabilitas peluangnya 3/4, maka Q-nya menjadi 1/4. 1 kurang nih. Ini udah ketentuan. Rumus Q itu 1 kurang P. Oke, kita lihat contoh. Pelemparan sebuah mata uang logam dengan 3 kali pelemparan. HI banyaknya sisi gambar yang muncul. Berarti N-nya itu 3. Peluang tuh munculnya ya, itu setengah. Q-nya juga setengah. Setengah Q ini 1 kurang setengah. 1 kurang ini, setengah. X-nya kemungkinan yang karena 3 kali pelemparan mungkin tidak ada, 1 kali, 2 kali, mungkin juga 3 kali. Nah, peluang tidak munculnya sisi gambar berarti X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti ini dia. 3 kombinasi 0. Kali setengah pangkat 0. Kali Q-nya setengah pangkat 3. Nah, ini kalau kita cari, dapatnya seper 8. Peluang muncul sisi gambar X sama dengan 2. Nah, berarti 3 kombinasi 2. Dikali setengah kuadrat, dikali setengah pangkat 1. Ini dikalikan jadi 1/8. Kombinasi ini dapat 3. 3 kombinasi 2 itu 3. Sehingga dapatnya 3/8. Rata-rata simpan baku untuk distribusi binomial itu adalah mu sama dengan N kali P. Ini rumusnya. Tau-nya itu sama dengan akar N PQ. Sebagai tau-nya itu adalah N PQ. Nah, oke. Contoh kedua dengan buah dadu. Berapakah peluang munculnya angka 5 dari pelemparan 1 kali mata dadu yang setimbang? Angka 5. Berarti pelemparan 1 kali. X-nya juga 1. P-nya munculnya angka 5 itu 1/6. Q-nya lawannya 5/6. Q ini adalah 1 dikurang 1/6. Nah, ini dapatnya. Kita masukkan rumusnya. Ke rumus. 1 kombinasi 1 1/6 ini dapatnya 1/6. Kalau kita lihat tadi adanya juga 1/6. Nah, di sini tadi. Munculnya itu 1/6. Ini dia. Nah, kemudian berapakah peluang tidak munculnya angka 5 dari pelemparan 1 kali mata dadu yang setimbang? Nah, dengan ini bisa kita gunakan. Tidak ada, berarti 1 kombinasi 0, 1/6 pangkat 0, ini dapatnya 5/6. Nah, ini baru bisa kita gunakan untuk menentukan, nah ini dia, 5/6. Kalau tadi katakan salah satu karena tidak sama dengan distribusi. Sini dapatnya 1. Karena itu rumus yang tadi, rumus yang ini nggak bisa kita gunakan untuk percobaan seperti ini. Ini adalah percobaan binomial. Ini dia. Kemudian dari pelemparan 2 kali
mata dadu yang seimbang. Apakah peluang munculnya? Tidak ada angka 1 yang muncul. B 1 kali angka yang muncul. 2 kali angka 1 yang muncul. Kalau pelemparan 2 kali mata dadu, ini kemungkinan ini dia kombinasinya. Dadu pertama 1-1, mungkin 1-2, mungkin 1-3, 1-4. Nah, ini kombinasi. Nah, kalau yang dia amat seimbang, apakah tidak ada angka 1 yang muncul? Tidak ada angka 1 yang muncul. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, apa kita lihat nih? Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 20. 5 ya. Satunya 5 kali 5, 25. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya juga 5. 5 kali 5, 25. Total ini semuanya 36. 25 per 36. Nah, ini ya. Kalau kita gunakan rumus, ini dia. Kalau kita lihat ke tabel, ini dapat kita hitung. 25 per 36. Kita gunakan rumus, juga dapatnya 25 per 36. Tidak ada, di sini tidak ada angka 1 yang muncul. Ini dia. 1 kali angka 1 yang muncul. Jadi yang diamati di sini hanya angka 1. 1 kali angka 1 yang muncul. Nah, kalau 1 kali angka 1 yang muncul, berarti ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga ada 5, berarti 10. 10 per 36. Nah, kalau menggunakan, ini kalau menggunakan tabel ya. 2 kali angka 1 yang muncul. 1, ini dia. 1 per 36. Kalau kita menggunakan tabel, kalau menggunakan rumus ini dia, untuk nomor 2 kalau menggunakan rumus ini dia, 10 per 36, 2 kali angka 1 yang muncul, ini kalau menggunakan rumus dapat seperti 36. Kemudian kita lanjutkan lagi dari pelemparan 2 kali mata dadu yang seimbang, berapakah peluang munculnya 1 kali angka 1 dan 1 kali angka 2? 1 kali angka 1 dan 1 kali angka 2. Ini dia kalau kita buat tabelnya. Berarti 1 kali angka 1, 1 kali. Berarti 2. Fungsi peluang distribusi binomial tidak dapat digunakan. Nah, karena di sini kalau binomial itu percobaan itu peristiwa A bukan peristiwa A. Nah, kalau di sini ada 2. Mata 1 dan mata 2. Nah, dia ini bukan percobaan faktorial lagi. Bukan percobaan binomial lagi. Karena di sini yang diamati 2, mata 1 dan mata 2. Maka saya katakan di sini fungsi distribusi binomial tidak dapat digunakan. Nah, kalau binomial itu hanya peristiwa kemungkinan terjadinya iya, tidak. Angka 1 atau bukan angka 1. Nah, seperti itu. Tentukanlah probabilitasnya ada latihan ya, tolong nanti dikerjakan dulu, nanti baru terbentur, baru akan kita bicarakan pada perkuliahan berikutnya, pada pertemuan kita nantinya. Oke. Selanjutnya saya masuk dulu distribusi binomial. Distribusi binomial distribusi multinomial. Multi artinya banyak. Pengembangan dari distribusi bino. Bino artinya 2 kemungkinan. Setiap kali percobaan menghasilkan lebih dari 1 peristiwa. Jadi peristiwanya bisa 1, 2, 3. Fungsi peluang distribusi binomial itu ini rumusnya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Contoh, tentukanlah probabilitas terdapat mata 1, mata 2, titik-titik sampai mata 6 masing-masing terdapat 2 kali. Sewaktu melakukan undian dengan sebuah dadu sebanyak 12 kali. Jadi 12 kali pelemparan mata dadu ini kita harapkan mata 1, mata 2 sampai mata 6 itu muncul 2 kali. Nah, ini multi nih, banyak. Maka peluangnya itu peluang untuk mata 1, mata 2, mata 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini jadinya. N-nya 12 kali pelemparan. 12, ini kita baca faktorial. 12 faktorial, nah itu kalau di kalkulator juga ada, tapi cara operasionalnya adalah faktorial itu 12 pakai shift. X pangkat min 1 di sebelah NCR. Sama dengan cara mencari faktorial.
Ini saya ulangi, berarti 12 shift X pangkat min 1 tertulis di atasnya faktorial itu sama dengan. Nah, itulah dapatnya. Faktorial 12 kali 11 kali. Nah, dapatnya itu. Kemudian ini untuk mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Masing-masingnya 1/6. Diharapkan 2 kali munculnya ini dia. Anda selesaikan, dapat ini 0,0034. Contoh kedua, dari pelemparan 2 kali mata dadu yang seimbang, berapakah peluang munculnya 1 kali angka 1 dan 1 kali angka 2? 2 kali, berarti ini dia. Mata 1, mata 2, 1 kali, 1 kali. Munculnya, kali, dapatnya ini dia. 2/36. Ini untuk percobaan multinomial. Contoh ketiga, jika sebuah kotak berisi 3 kelereng, merah, 2 kelereng hijau, dan 1 kelereng biru. Bila diambil 2 buah kelereng, berapakah peluang terambilnya? 2 kelereng merah, 2 kelereng hijau, ini ya. Seperti itu misalkan kata. Maka kita tahu N kelereng, peluang merah itu adalah, merah itu ada 3 katanya tadi. 3 jumlah kelereng itu 6, 3/6. Peluang hijau 2/6, 2 buah kelereng. Kelereng biru 1/6. Ini peluang masing-masing kelereng, masing-masing dari setiap warna kelereng. Merah 3/6, hijau 2/6, biru 1/6. Untuk menjawab persoalan di atas sangat tergantung kepada teknik pengambilan sampel yang digunakan. Soalnya misalnya seperti itu, kalau pengambilan dengan cara mengambil satu persatu berurat tanpa dikembalikan. Di dalam kelereng itu diambil satu persatu tanpa dikembalikan, maka rumus yang kita gunakan ini dia. Nah, kita lihat dari sini, berarti tanpa pengembaliannya, berarti M1 kita ambil, kita masukkan lagi, nanti kemungkinan diambil lagi, terambil lagi M1. Maka kemungkinan peristiwa itu adalah ini dia. Kalau kita buatkan tabulasinya. Tabel ruang contoh, atau dengan cara dikembalikan. Nah, ini kemungkinan. Nah, dari sini terlihat sebenarnya yang ditanya tadi, berapa kelereng merah? Sama dengan 2. Merah kedua-duanya. Artinya peluang merah itu kedua-duanya, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9/36. Kalau dari sini menggunakan rumus juga itu 2 dibagi dengan 2 faktorial, 0 faktorial, 0 faktorial. 3/6. 2/6. 1/6. Kalau udah diambil 2 untuk merah, berarti untuk yang lainnya, untuk hijau dan biru 0 jadinya. Di sini 0 jadinya. Begitu juga pangkatnya. Coba perhatikan. Karena diambil merah. Nah, dapatnya kalau kita dari gambar sama. 9/36 dapatnya 1/4. Kalau hijau keduanya, terambil hijau. Kalau kita perhatikan yang hijau di sini, ini dia. 4. 4/36. Ini dia. Menggunakan rumus, berarti yang merahnya 0, yang hijaunya 2, yang birunya 0. Nah, dapat ini. Biru keduanya. Biru keduanya. Kalau biru keduanya, ini dia. 1/36. Kita masukkan ke rumus, ini dia. Berarti yang merahnya 0, hijaunya 0, yang birunya 2. Nah, ini pangkat. Ini juga menjadi pangkat ke sini. 1/36. Kalau peluang merah 1, hijau 1. Kalau perhatikan sini merah 1, hijau 1. Ini dia. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 di sini juga 6, 12. 12/36 sama dengan 1/3. Di sini 1, 1, ini merah, hijau, biru. Itu masuk percobaan multinomial. Kalau merah 1, biru 1, masukkan aja. Sama aja hasilnya begitu. Itu
kalau pengambilnya dikembalikan. Kalau yang B itu pengambilan cara mengambil satu persatu, berurutan tanpa mengembalikan, dan mempertimbangkan urutannya. A dan B tidak sama dengan B A. A dan B tidak sama dengan B dan A. B A. Jadi diambil tapi tidak dikembalikan. Jadi berarti M1, M1, M2, M2 aja nggak ada. Maka kalau kita buatkan tabel ruang contohnya ini dia. Kemungkinan ruang contohnya ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 2, 3, 4, 5, 30. Kemungkinan itu 30 macam. Nah, kalau di sini merah keduanya, masukkanlah 3. Ya, rumusnya ini berarti kan? Rumusnya ini N kurang 1. Merah keduanya. Tanya tadi apa? Merah keduanya. Merah keduanya ini dia. 6 per 30. Ya, kalau masukkan ke rumus sama juga 1/5. Hijau keduanya. Kalau kita perhatikan ke sini hijau keduanya. Hijau. Nah, ini dia. Ini yang hijau keduanya. Berarti 2. 2 per 30. 1/5. Nah, ini tolong jangan Anda masukkan aja lagi. Dari sininya udah ada saya buatkan. Masukkan ke rumus akan dapatlah nilai-nilai ini. Yang ketiga, pengambilan dengan cara mengambil satu persatu berurutan tanpa pengembalian dan tanpa mempertimbangkan urutannya. Maksudnya di sini A dan B itu sama aja dengan B dan A. Atau pengambilan sekaligus. Ambil 2 sekaligus bisa juga. Maka kalau ruang contohnya kita buatkan ini jadinya. Rumus permutasinya, rumus peluangnya ini. Nah, penggunaannya ini dia. M2, merah kedua-duanya. Berapa tadi? 3. 3 per 15. Hijau kedua-duanya. Kita lihat. Hijau kedua-duanya. Ini dia. 1. 1/15. Merah 1, hijau 1 untuk yang ini. 3/5. Merah 1, hijau 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/15. 3/5. Sama. Menjadi 6/15 menjadi 3/5. Dan selanjutnya. Ini ada nanti latihan 4, sebuah kaleng berisi 3. Nanti tolong dikerjakan dulu, dipikirkan. Dikerjakan. Kalau ada kendala, nanti akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan Zoom-nya nanti kita coba bahas. Jadi cobakan dulu, nanti baru saya akan coba jawab pada teman kita minggu depannya. Terima kasih.